Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Nur Afifah. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 yang akan saya laksanakan di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, tepatnya di kelas 11 MIPA 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah siap berprestasi. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam materi pembelajaran fisika. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat. Maka dari itu kita mulai berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai, Ibu akan membacakan daftar hadir terlebih dahulu ya. Angkat tangannya bagi yang Ibu sebutkan. Ahmad Ali, Ahmad Mahali, Amelia, Alfi, Ima, Intan, Mida, Mita, Bunga, Raffi, Rahma, Revina, Rutrona, Lailati, Prastio, Tiara, Rifeli, Yonanda. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini hadir semuanya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, materinya yang akan kita bahas adalah gas ideal. Di sini Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian sebelum belajar. Ya. Silakan masuk ke menti.com. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Ini terkait materi sebelumnya ya. Masih ingatkah kalian dengan kalor? Masih. Ya, silakan. Izin menjawab Ibu. Kalor adalah energi yang berpindah dari yang suhunya lebih tinggi ke suhunya yang lebih rendah. Nah, untuk perpindahan kalor, ada yang tahu perpindahan kalor? Masih ingat? Ya, silakan. Ada 3 yang saya ketahui, yaitu konduksi, radiasi, dan konveksi. Oke, konduksi, radiasi, dan konveksi. Berarti masih ingat ya untuk materi yang kemarin. Jadi mengapa panci presto itu bisa melunakan makanan? Karena dengan volume yang dibuat tetap, ya panci presto itu kan dipanaskan sehingga suhunya bertambah. Karena suhunya bertambah, maka tekanan di dalam panci tersebut akan bertambah besar. Tekanan itulah yang membuat makanan yang ada di dalam panci tersebut akan baru. Seperti biasa kita adakan screen test terlebih dahulu, karena
kita pelajari pada hari ini? Nah, pada hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat gas ideal, monoatomi. Yang kedua, menganalisis hubungan tekanan, volume, dan suhu. Yang ketiga, menganalisis persamaan gas ideal. Dan yang terakhir adalah melakukan pencobaan gas ideal. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Nah, coba perhatikan video berikut. Nah, ada yang tahu ini gambar apa, video apa? Nah, kalian amati di sini. Ada uap yang keluar ya? Ada bunyinya? Oke. Nah, setelah kalian amati ini, sekarang di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian. Mungkin dari beberapa dari kalian juga pernah yang namanya memasak menggunakan panci presto ya. Nah, kenapa ketika memasak menggunakan panci presto, saat makanannya ini matang ya, itu ada uap yang keluar dari panci presto. Nah, ini mengapa? Seperti itu. Ya, pertanyaan ini silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Ya, silakan kalian diskusikan permasalahan yang ada dengan teman sekelompok kalian. Hipotesiskan jawaban kalian. Ya, buat hipotesis atau jawaban sementara di LKPD yang akan Ibu bagikan. Ibu akan membagikan LKPD dan hipotesisnya silakan kalian tuangkan di LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, silakan kalian kerjakan hipotesisnya di LKPD yang telah Ibu bagikan. Silakan rumuskan hipotesis sesuai dengan hasil diskusi dengan teman sekelompoknya berdasarkan permasalahan yang tadi Ibu sampaikan. Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang untuk merumuskan hipotesis.
lagi. Nah, untuk link tabnya bisa langsung kalian scan di barcode yang ada di depan. Atau kalau misalkan tidak bisa, kalian bisa langsung masuk ke pet simulasi. Kalian masuk ke pet. Nah, nanti kalian cari yang simulasi, lalu ambil yang fisika, fisik. Nah, cari virtual labnya itu, cari eksperimen virtualnya itu yang berjudul gas intro. Ini dia eksperimennya, silakan kalian buka. Nanti akan muncul tombol play. Nah, ini kalian klik, silakan. Tunggu sampai dengan muncul ada dua, ada intro, ada loud. Silakan pilih yang loud. Ya, diklik. Nah, ini tampilan awalnya. Setelah itu kalian lihat di LKPD. Di situ sudah Ibu berikan panduan secara jelas dari tahap pertama sampai dengan tahap terakhir untuk setiap percobaannya. Silakan kalian ikuti panduannya. Setelah itu kalian isikan hasil percobaannya pada tabel pengamatan yang telah Ibu siapkan di LKPD. Ya, sesuaikan hasilnya dengan apa yang kalian amati dalam percobaan ini. Bisa dipahami? Ya, bisa. Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang untuk percobaannya. Silakan kalian ambil data terlebih dahulu untuk 3 percobaan. Ya, percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Ambil datanya terlebih dahulu. Silakan bisa dimulai dari sekarang.
boleh dalam bentuk PowerPoint, boleh. Mau dalam bentuk poster gak apa-apa, silakan. Ya, silakan dibuat presentasinya dari sekarang. Nah, setelah itu nanti kita presentasikan tiap kelompok satu persatu hasilnya seperti apa. Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang untuk membuat bahan.
atmosfer. Lalu yang kedua, panjang wadahnya 8 nanometer, suhunya 14,6 atmosfer. Yang ketiga, panjang wadahnya 6 nanometer, suhunya 19,5 atmosfer. Hasil data grafiknya bisa kalian lihat bahwa suhu terhadap panjang wadah semakin menaik. Kesimpulan percobaan ketiga yaitu pada ruang tertutup, jika tekanan dibuat konstan, maka semakin besar suhu volumenya semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin kecil suhunya, maka volume akan semakin mengecil. Kesimpulan hasil percobaan: besar suhu sebanding dengan besar tekanan dan sebanding dengan besar volume. Sedangkan besar volume berbanding terbalik dengan besar tekanan. Bisa kalian lihat rumusnya. Oke, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Baik, presentasinya telah selesai. Semua kelompok telah mempresentasikan hasilnya. Terima kasih kepada semua kelompok. Nah, sekarang silakan kalian amati. Silakan kalian perhatikan video berikut ini. Besaran-besaran yang menentukan keadaan suatu gas adalah volume, tekanan, dan suhu gas. Jika salah satu besaran ini konstan, gas memiliki 3 jenis proses, yaitu isothermal, isobarik, dan isoter. Ini ada hukum Boyle ya. Untuk hukum Boyle itu yang dipertahankan atau yang dibuat tetap adalah suhunya. Ya, karena suhunya tetap atau konstan, maka hasilnya itu tekanan dikalikan dengan volume itu berbanding. Kalau tekanan dengan volume itu sama dengan konstan, atau P1 V1 sama dengan P2 V2. Ini hukum
pelajaran hari